Inilah suasana saat puluhan warga mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat praktek ajaran menyimpang. Warga yang gerah dengan ajaran yang diduga sesat ini langsung menggeruduk rumah yang terletak di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kabar dari teman-teman di Makassar bahwa Zamroni ditikeng ngigrek polisi. Ya Pak Koniro, ya udah kan itu memang mau dia. Tolonglah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sekarang Indonesia ya. Tolonglah Pak Ketua, tolonglah Pak Sekretaris atau wilayah cabang dari mana-mana ya. Tolonglah ya. Kami ini pingin diproses apa ditangkap apa diadili di sidang gitu loh. Ya tidak butuh waktu lama, keinginannya Zamroni sudah mulai tercapai ya, pengen ditangkap, pengen diadili gitu katanya ya. Kemarin ada orang dari Makassar nge-share video ke saya, ternyata videonya adalah berita tentang diduga ada aliran sesat di Makassar gitu ya. Ini dari TV One teman-teman ya, kalau kita lihat ini penguploadannya tanggal 2 Februari tahun 2024 gitu teman-teman ya. Di sini ada keterangan puluhan warga menggerebek sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis tanggal 1 bulan 2 tahun 2024 malam. Rumah yang didominasi cat warna biru itu diduga dijadikan markas aliran menyimpang. Oh gitu ya. Coba kita simak videonya ya. Inilah suasana saat puluhan warga mendatangi salah satu rumah yang diduga dijadikan tempat praktek ajaran menyimpang. Warga yang gerah dengan ajaran yang diduga sesat ini langsung menggeruduk rumah yang terletak di Jalan Daeng Siraju, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedatangan puluhan warga dipicu usai melihat konten tayangan di akun sosial media. Beruntung polisi tiba di lokasi dan mempertemukan kedua belah pihak di markas komando Polsek Makassar guna memberikan klarifikasi terkait dugaan aliran sesat. Dari hasil pertemuan sementara yang dihadiri Majelis Ulama Indonesia, Kecamatan Makassar, kelompok itu membantah jika ajaran yang mereka lakukan adalah sesat. Menurut mereka, rekaman yang beredar di sosial media adalah rekaman potongan atau tidak utuh. Oh, itu bantahannya Zamroni, katanya videonya adalah video potongan tidak utuh. Wah, bele-bele kok Zamroni. Jelas nih videomu itu kau hina-hina ulama. Sekarang kau didatangi toh sama ulama. Coba berani nggak bilang seperti di videomu itu di depan ulama? Tidak ada celah untuk membenarkan perbuatannya Zamroni. Itu benar-benar kesalahan yang sangat fatal sekali. Sudahlah menghina para ulama, merusak akidahnya umat Islam. Kalaupun memang dia tetap berdalih bahwa itu video potongan, ya sudah, silahkan tampilkan video fullnya di depan para ulama, di depan para polisi. Itu akan membuat para ulama semakin mendidih darahnya mendengarkan caci makianmu terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap ulama. Jadi silahkan saja kalau memang berani memutarkan video fullnya di depan para ulama, kalau Anda tidak malu gitu ya. Dan kalaupun Zamroni hapus video-videonya, itu juga akan jadi masalah baru karena dianggap menghilangkan barang bukti. Makanya saya bilang nggak ada celah buat membenarkan Zamroni ini, karena memang yang dia lakukan itu kesalahan fatal. Satu-satunya cara yang paling baik Zamroni bisa lakukan untuk meredam amarah masyarakat, ya minta maaf kepada masyarakat Makassar dan kepada umat Islam seluruh dunia. Kalaupun misalnya masyarakat Makassar mau menempuh jalur hukum, ya silahkan Zamroni bertanggung jawab melalui jalur hukum sesuai yang berlaku di negara kita, yaitu Indonesia. Ini juga sudah ada tanggapan dari Ketua MUI Rembang teman-teman. Alhamdulillah beliau, Pak Ketua MUI Rembang ini sudah membantah pernyataan-pernyataan sesat Zamroni. Bantahannya lengkap dengan dalil-dalil yang beliau paparkan. Silahkan nonton video fullnya ini ya teman-teman di channel ini nih.
PPMB Sunan Ngerang NS Official ya. Judulnya Respon Ketua MUI Rembang atas ocehan sesat MRTM. Ya, saya putarkan sedikit teman-teman ya videonya. Di sini Pak Ketua MUI Rembang ini beliau mempertanyakan apakah Zamroni ini muslim atau bukan. Kalau Zamroni muslim dan berakidah seperti yang sesat itu, maka ya katanya dia sudah murtad gitu. Coba kita simak dulu videonya biar jelas ya. Bagaimana status Ustadz Mr. TM orang Islam apa bukan? Dengan uraian yang telah saya sampaikan, Ustadz Mr. TM bukan Islam lagi. Seandainya sebelumnya dia seorang Islam, apa? Orang yang keluar dari Islam atau murtad. Apalagi misal sebelumnya bukan Islam, ini bisa dihukumi seorang munafik dengan dalil surat Al-Maidah ayat 22, laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Setelah uji materi daripada materinya Bapak, ini sudah saya katakan Ustadz, Bapak Mr. TM, pertama konsep ketuhanan, yaitu Tuhan di dunia berupa manusia laki-laki. Nomor dua, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Ketiga, Nabi Isa wujud Tuhan di dunia di masanya. Keempat, Nabi Muhammad wujudnya Tuhan di dunia di masanya. Materi Pak Mr. TM ini tidak ilmiah, ngawur, dan Pak Mr. TM penista agama Islam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya tadi Mr. TM atau Zamroni itu dinyatakan sebagai penista agama Islam, bahkan juga dinyatakan ia murtad karena akidahnya sesat seperti itu. Saran saya buat pengikut-pengikutnya Zamroni, jika memang mau beragama Islam, maka tinggalkan akidah-akidah sesat yang diajarkan Zamroni, syahadat lagi dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang kita perbuat. Jangan sampai membawa dosa kafir, dosa syirik, dosa murtad sampai mati. Karena itu nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan kekal di neraka. Banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa orang kafir itu akan kekal di neraka. Salah satunya dalam surah Al-Bayyinah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallazina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Di sini Allah sebutkan fi nari jahannam. Mereka tempatnya di neraka. Ini jelas fi nari jahannam. Bahkan Allah sebutkan khalidina fiha. Ini jelas ini. Kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya gitu ya, di neraka jahanam. Dan Allah tambahkan lagi di sini, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Jadi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa kafir, orang yang mati dalam keadaan murtad, dia akan kekal di neraka dan bahkan disebut sejahat-jahatnya makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu dalam surah Al-Imran ayat 102 berpesan kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi siapapun yang sudah terpengaruh dengan akidah sesatnya Zamroni dan terjerumus dalam kemurtadan, dan ya sudah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat lagi. Masih ada lagi banyak jejak-jejak digital Zamroni yang harus kita luruskan karena bahaya jadi racun buat masyarakat yang awam. Kasihan teman-teman orang-orang yang nggak ngerti, menganggap bahwa Allah itu wujudnya laki-laki dan lain sebagainya. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.